Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus nggak Bu Yuti? Halo? Suaranya Aman nyampe Ustadz, ini? aman, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pertama, ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini di kuliah perdana kajian tahsin Quran, sahabat Quran Tapos, Allah berikan kemudahan, Allah cerahkan cuaca kita, dan semoga Allah mudahkan berkahi kehidupan kita semuanya yang hadir insya Allah. Sebelumnya saya sapa dulu guru saya, Ustadz Riyadus Shalihin. Beliau adalah asisten pribadinya Gurunda, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, ya, yang setiap Kamis pagi hadir bersama kita. Ya, jadi kalau kita mau komunikasi dengan Gurunda harus melewati Ustadz Riyad Angin Utara. Ustadz Sholihin ya. Beliau ini guru saya, ya guru tahfiz di Rumah Quran Nusantara Pusat. Kemudian terima kasih kepada Ustadz Hairul Saleh. Kebetulan beliau tidak hadir, ya ada halangan. Kemudian seluruh manajemen sahabat Quran Tapos, ya Bu Yuti, Bu Yanti, Bu Putri, Bu Jum, Bu Dewi, dan semuanya saja yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi tidak mengurangi ihtiram al-fakir pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tak lupa kepada Bapak Ibu para peserta tahsin ya yang baru daftar. Ya, konon ada yang dari dari Jerman ya. Ini luar biasa. Dengan antusias pengen ikut dalam kebaikan Al-Qur'an ya. Ada juga dari Malaysia. Karena selama ini kita punya murid hanya kisaran sekitar Depok ya, khusus Tapos. Nah sekarang sudah mulai go Nusantara dan go internasional ya. Ada pesertanya dari Jerman. Nah, ini yang semua adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Kita berharap sahabat Quran yang dari tahun 2015 sampai sekarang akan semakin bisa memberikan pencerahan banyak hal terkait dengan Al-Quran, tentunya juga kerjasama dengan Rumah Quran Nusantara. Ya. Satu kebahagiaan dan kebanggaan yang sangat ya kita bisa bersama Al-Quran terus memperbaiki bacaan-bacaan kita, semoga saja terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ya sebelum melanjutkan sambutan kita sampaikan salawat salam kita pada seorang yang begitu mulia yang hidupnya senantiasa dinaungi dengan Al-Quran, maka kita tentu umatnya harus senantiasa dengan Al-Quran. Siapa itu? Dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus kekuatan istiqomah ngikutin jalannya Rasulullah SAW. Jadi pertama terima kasih panitia sudah dengan segala upayanya, walaupun sebenarnya kuliah perdana itu tadinya pengen berbarengan dengan grup-grup yang lama ya, tetapi karena yang daftar begitu antusias pengen segera ngikutin proses belajar mengajar ya KBM, maka kita memutuskan oke, nggak apa-apa kita dimulai saja dengan kuliah perdana awalan. Nanti tentu ada kuliah perdana lanjutan karena kan nggak ada gabungan siswa baru yang
offline di sekitaran Depok, dan tentu nanti Bapak Ibu yang jadi peserta yang sekarang baru masuk, nanti akan bergabung juga dengan peserta yang lama. Dan kemudian tentu dari kami ya penghargaan yang sangat telah diberikan kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama memperbaiki bacaan Quran kita. Ya, nanti oleh Ustadz Riyadus Shalihin akan sampaikan tentang urgensi tahsin Quran. Kenapa sih kita harus belajar memperbaiki ya bacaan-bacaan kita? Ya. Tentu itu ada keniscayaannya yang harus kita pahamkan pada diri kita, sehingga tentu ke depan ini tidak mudah buat kita. Belajar itu butuh kesabaran, butuh istiqomah, butuh keikhlasan. Karena waktunya tidak 1-2 hari, ya. Tidak sebulan 2 bulan. Ada teman-teman kita nih, para guru saku, ya sahabat Quran ini, dari tahun berapa saya ingat istri saya mulai belajar itu di rumah tajwid ya, yang dibina oleh Ustadz Hartanto. Kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 sampai sekarang masih ya, belajar. Karena ternyata ilmu Al-Quran itu dari sisi bacanya saja masih banyak yang harus kita perbaiki. Ya. Makanya kemudian terus berharap bahwa para peserta dari murid-murid tahsin Quran dari sahabat Quran ini diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon dengan dampak kita bersabar dan akhirnya kemudian menjadi jiwa kita, ya, Al-Quran menjadi jiwa kita dalam kehidupan kita, maka berharap dampaknya adalah buat anak keturunan kita. Semoga Allah jadikan minhum min ahlil Quran, ya. Semoga mereka semuanya anak keturunan kita adalah menjadi ahlul Quran, yang insya Allah akan menjadi orang yang memberikan syafaat terhadap orang tuanya, ya, wa yadu ala ra'sihi dzaqul waqar yaqutatu khairu minad dunya wa ma fiha, yang mahkota yang disematkan buat kedua orang tuanya itu lebih indah daripada perhiasan dunia, ya, sehingga itu menjadi kebahagiaan kita bertemu dengan Allah, yang bisa kemudian memuluskan seluruh para peserta sahabat Quran, ya, murid-murid, guru-gurunya, manajemennya, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Ya. Jadi itu sebagai kata sambutan yang singkat ini. Semoga inti dari sambutan ini ya mudah-mudahan menjadi satu penyemangat kita semuanya, dan nanti akan lebih semangat lagi kita semuanya. Nanti akan kita dengarkan ya paparan dari guru kita, dari ustadz kita, guru saya secara khusus Ustadz Riyadus Shalihin, ya. Semoga apa nanti yang beliau sampaikan akan menjadi kekuatan, ya, wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum, jadi kekuatan buat kita dengan kekuatan ibadah yang lainnya, wabil khusus kuat dalam mempelajari Al-Quranul Karim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam proses nanti sekarang sampai ke depan ada hal yang mungkin kurang. Kami atas nama manajemen sahabat Quran mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Mamuri, Ustadz yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua, yang sebenarnya selama ini pun selalu memberikan penguatan-penguatan terus kepada kami, meskipun dengan amanah yang sedemikian banyaknya, tapi beliau selalu memberikan motivasi kepada kami juga, guru-guru dari Yayasan Sahabat Quran Tapos. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan kepada kami semuanya. Amin. Mohon izin untuk peserta sekalian, mohon untuk dibuka kameranya. Berharap kita bisa saling mengenal juga, berharap kita juga bisa lebih fokus untuk mengikuti kelas belajar pada kesempatan hari ini. Kalau di luar masa pandemi, barangkali kita bisa berjumpa langsung. Tapi pada kesempatan kali ini, meskipun tidak berjumpa langsung, melalui kamera pun sudah membuat hati kami bahagia. Karena kesempatan hari ini adalah hari yang istimewa buat kami. Berkumpul di antara kita, teman-teman dari Cilacap, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Depok juga di sini, ada dari Balikpapan juga Ustadz, ada dari Bogor, dari Karawang, Bekasi, dari Malaysia termasuk ada juga, dari Purworejo.
Ada ya. Ya, Ada di ada. sini Malaysia. Ya Ustadz. Kemudian ini yang mendaftar dari Amsterdam juga ada Ustadz di antara kita. Masya Allah. Kemudian dari Pekanbaru, jadi dari di luar Pulau Jawa pun ada, dari Bandung, Jombang, dari Bengkulu, dari Pamekasan, dari Kendari, Masya dari Allah. Gresik, Wonogiri, Masya Allah. Kita dipertemukan di tempat ini satu hal yang luar biasa. Kemungkinan kalau bertemu langsung akan sulit buat kita, tapi alhamdulillah di sini kita Allah sudah pertemukan. Mudah-mudahan kita bisa menyatukan semangat untuk menjaga Al-Quran, membumikan Al-Quran. Amin ya Allah. Masya Allah. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki ke acara inti, saya akan membacakan profil narasumber kita yang kita akan. Ya siap Ustadz. Dulu nanti profil apa? Siap. Siap Ustadz. Ini profil Ustadz, narasumber kita Ustadz. Saya akan bacakan sebentar. Ya, jadi narasumber kita ini bernama Ustadz Riyadus Solihin, Esos SPDI. Beliau lahir di Magelang tahun 83. Alamatnya di Magelang. Berarti beliau tidak di sini Ustadz ini ya? Di Jawa sana? Enggak, di sini beliau. Oh, baik. Baik Ustadz, beliau memiliki 3 putra. Kemudian aktivitas beliau yang pertama, beliau sebagai Ketua Yayasan Markas Al-Quran Indonesia yang tadi Ustadz Mamuri sempat singgung ya. Kemudian beliau juga sebagai pengajar Al-Quran di Majelis Taklim dan Perkantoran. Alhamdulillah. Koordinator Musyrif dan Musyrifah Muqayyam Al-Quran Nasional. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Jaringan Rumah Al-Quran Nusantara. Tadi Ustadz juga sudah sampaikan. Kemudian beliau juga pembina Yayasan Rumah Al-Quran Inspirasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi bukan hanya wilayah sekitar Depok, tapi di luar daerah pun tetap beliau bisa kondisikan. Pembina Yayasan Utrujah Banten. Selanjutnya, beliau juga sebagai konsultan pengembangan dan SDM Markas Al-Quran Sumatera Barat. Penasehat Benua Al-Quran Palu, Sulawesi Tengah. Barangkali ada teman-teman yang dari Sulawesi. Kemudian beliau juga sebagai pembina Markas Al-Quran Peduli Al-Aqsa. Jadi kegiatan beliau yang luar biasa banyak, tapi pada kesempatan pagi hari ini masih meluangkan waktunya untuk bertemu, memberikan ilmu, menularkan kemampuan beliau kepada kita, memberikan motivasi dan penguatan kepada kita semuanya. Baik, untuk profil narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, saya pikir cukup. Kita tidak sabar menunggu Ustadz yang akan memberikan materi pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Riyadus Solihin LC Al-Hafiz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan forum ini yang insya Allah kita akan bersama-sama menaiki tangga surga dan bersama-sama mentarkiyah kehidupan kita bersama kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mentarbiyah umat manusia selalu menggunakan kalimat tala yatlu. Jadi kalau membaca terjemahannya kita temukan artinya membaca atau tahsinut tilawah. Surah Fatir Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kalimatnya dengan tala yatlu. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar.
yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikumun nar wa'adahu Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Surah Al-Hajj. Di Ali Imran kita temukan laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Kita temukan lagi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat dari asal kata tala yatlu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di Al-Baqarah kita juga temukan kama arsalna fikum rasulan minkum yatluna alaikum ayatina yatlu alaikum bagaimana ya yatlu alaikum ayatina. Ya, tentunya masih banyak. Ada Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Di surah Al-Qasas Allah menyebutkan wa an atluwal Qur'an. Wa an atluwal Qur'an di surah Al-Qasas. Nah, gitulah ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiyah, ya, memproses kehidupan manusia dengan tilawah Al-Quran. Bahwa di balik tilawah Al-Quran itu, ya, urgensi yang paling utama adalah riayah wa tarqiyatul iman. Ya. Jadi seolah-olah saat Allah ingin mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Jadi aktivitas kita bersama Al-Quran yang berujung kepada satu mentalitas tilawah sangat berkaitan erat dengan riayah imaniyah. Jadi Allah yang mengatakan mustahil kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya sementara tilawahnya nggak diperjuangkan. Jadi utamanya belajar tajwid, apakah nanti belajar makharijul huruf, belajar fasohah, belajar intibat dengan mat, dengan waqaf dan seterusnya. Sesungguhnya di balik itu semua adalah terjadinya sebuah proses bagi orang-orang beriman itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi marilah sebelum kita menghubungkan hati, menghubungkan perasaan kita dengan sahabat Quran ini, hubungkan dulu kita dengan pemilik kalam ini. Dengan pemilik kalam yakni Allah Subhanahu wa taala, karena dari situlah nanti lahir kethabatan. Dari situlah nanti akan kita tidak terusik dengan satu muayyinat dalam belajar tahsin Al-Qur'an. Apakah nanti belajar di sahabat Al-Qur'an ini ada enaknya, ada enggak enaknya. Tapi kita sudah tidak lagi tersibukkan dengan pola-pola seperti itu karena terjadi satu pemahaman yang sama bahwa di balik kegiatan ini utamanya adalah Allah inginkan proses ulaika humul mu'minuna haqqan. Tidak mungkin terjadi mu'minuna haqqan kecuali ada yatluna kitaballahi, kecuali ada haqqa tilawatihi. Yang tentunya rahasia kenapa Allah menggunakan tala yatlu bukan qara'a yaqra'u, karena qara'a yaqra'u maksudnya kemampuan membaca. Tala yatlu maksudnya mentalitas membaca.
Yang kita inginkan adalah bagaimana satu hari nggak mungkin kita ya, tidak bersama Al-Quran. Nggak mungkin dalam sehari ya, kita tidak bersama kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan mentalitas tilawah. Itu yang disebut dengan wa an atluwal Quran. Ya. Kalau ayatnya dengan kalimat qara'a yaqra'u cukup, orang beriman asal sudah mampu membaca Al-Quran selesai. Tapi karena haqqa tilawatihi, semua proses ulaika yu'minuna bih, semua proses ulaika humul mu'minuna haqqa, ini harus kita tebus dengan tadhiyah, ya, kita tebus dengan apa yang bisa kita lakukan. Pandemi online, ya. Jadi istilahnya itulah cara Allah untuk membangun ya, hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Jadi siapa saja yang terputus belajar Al-Quran, terputus belajar tahsinnya, terputus tahfidnya, sesungguhnya dia terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah katakan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Pesan ayat ini, kalau kamu ingin terus terhubung antara kamu dan Rabb, rabbaniyina, maka teruslah belajar tahsin, teruslah belajar tahfidzul Quran, teruslah ikut kajian Quran. Karena sesungguhnya yang sedang kita bangun bukan antara kita dengan pengajar di sahabat Al-Quran. Bukan sedang membangun antara kita dengan para ustadzah, ya, para ustadzah dengan para ustadz, musyrif-musyrifah. Tapi kita sedang membangun hubungan antara kita dengan Rabb, yakni Rabbul Alamin, Rabbuna, Rabbul Malaikah, ya, wa Rabbul Arsyil Azim. Nah, dari mana penjelasannya, ya, di balik tilawah yang dilakukan oleh seseorang, ya, bisa mentarqiyah imannya. Mari kita lihat saat orang, ya, atau seseorang memulai dengan tilawah. Saat mulai tilawah saja, ya, tidaklah orang itu mampu tilawah kecuali dia harus mengatasi sifatul asasiyahnya, mengatasi kelemahannya, ya, melawan godaan syaitannya. Ini kalau kajian ini sifatnya misalnya pelatihan manajemen keuangan, bisnis, ya, miliarder dalam waktu sebulan, tentu nggak ada yang mujahadah, semua semangat, ya. Semua nggak ada tuh kelihatan yang nguap, itu nggak ada. Tapi karena kajian Quran, ya 1-2 nguap kelihatan, yang ngelihat MC-nya maksudnya. Ya. Begitu, karena kita sedang diproses oleh Allah. Saat kita tilawah juga sama. Tilawah karena itu sebuah proses agar manusia tidak berada di dalam pengaruh syaitan, maka Allah langsung yang mengajarkan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Harus memulai dengan ta'awud. Karena Allah tahu, ya, saat engkau bersama Al-Quran ini perlu berjuang. Saat engkau mendaftarkan tahsin perlu berjuang. Saat engkau harus talaki, harus setoran hafalan perlu berjuang. Disitulah terjadi proses iman yang terus dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat tilawah, ya, berta'awud, ya. Karena saat manusia tidak bersama Al-Quran, ya, dia bersama setan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin.
Belum lagi tilawah kalau sudah satu halaman. Kalau sudah satu halaman, ya, mulai ingat HP-nya, ingat WA-nya. Ya. 2 halaman mulai ngantuknya. 3 halaman kepikiran kapan shadaqallahul azim. 4 halaman sudah mulai 5 watt. Ternyata tilawah menyelesaikan 5 halaman sekali duduk itu bukan sesuatu yang antara badan kita, energi kita itu kuat atau tidak. Tapi itu persoalan mental. Itulah rahasia Allah mengatakan yatluna kitaballah. Jadi, dan itu harus dirintis. Dirintis dengan tahsin tilawah, dirintis dengan makharijul huruf. Jadi mustahil seseorang bisa yatluna kitaballah yang Allah janjikan dengan sekian banyak kebaikannya. Jadi kebaikan tijaratan lan tabur, kan, perniagaan yang enggak pernah rugi. Ada iqra wartaqi, warattil kama kunta turattila fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, dan segala macamnya. Ada mahkota. Tapi sesungguhnya di balik kita belajar waqaf, makhraj, mat, ya, istilahat fil Quran, ayat gharibah, kita harus terfahami oleh kita bahwa ini dalam rangka ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi agar terjadi proses hubungan yang terus-menerus antara kita dengan Rabb. Kita ini kalau sedang mencintai seseorang atau suami mencintai pasangan hidupnya, istri mencintai suami dan anak-anaknya, coba dites. Tidak terjadi hubungan apa-apa selama sepekan. Pergi masing-masing sepekan. Yakin insya Allah panik. Ya, sedang ngapain, makan atau tidak, celaka atau tidak. Ya. Yakin kita panik. Bagaimana mungkin orang beriman bisa terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan tahsin kita tidak pahami sebagai sebuah urusan kemampuan. Saya agar bisa membaca Al-Quran, itu bonus. Saya, ya, walaupun secara istilah tahsin itu artinya menjaga lisan kita dari kesalahan saat tilawah Al-Quran. Itu definisi tahsin kalau kita belajar tahsin, tilawah, ya, secara lughatan berarti tajwid, ya, secara istilah agar terjaga lisan dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Tetapi targetnya memang bukan itu. Target kita agar pembinaan Allah terhadap diri kita, hubungan kita dengan Allah tidak pernah putus. Begitulah saat kita mulai, ya, tahsin, ya, tilawah, ya, memproses iman. Tilawah 5 juz bertahan. Ya, yakin saya kalau ini banyak umahat, kalau belanja sejam rasanya kurang. Dibiarin ke mall gitu. Wah, Masya Allah, ya, rasanya, ya, khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi urusan tilawah, urusan iman, bukan masalah energi siap atau tidak. Tapi memang itu dalam rangka tazwid, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, gimana kalau seseorang itu melanjut ke tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya misalnya tahfizul Quran. Mungkin sebagian antuna masuk halaqah tahsin, sebagian masuk halaqah tahfidz. Yang kita hafal itu 1 ayat, nanti 2 ayat dihafal, 1 ayat kedua dihafal lagi, ayat ketiga dihafal, 1, 2, 3 dihafal. Tentu, ya, yang lebih mahal dari sekedar kemampuan bisa menyetorkan hafalannya, yang lebih mahal dari itu adalah bagaimana terbangun antara dirinya, ya, hubungan dengan Rabb-nya, dan bagaimana dirinya bisa mengatasi segala macam sifatul asasiyah,
segala macam kelemahan dirinya, yang futur dilawan, yang ngantuk dilawan, yang males dilawan, dan perlawanan terhadap dirinya itulah tumbuh ahlul Quran yang kuat, tumbuh manusia yang kuat yang siap menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Jadi membangun kesiapan untuk taat dengan Allah memang perlu tilawah, perlu bersama Al-Quran, perlu tahsin, hingga terbiasa dirinya mengalahkan sifat-sifat kelemahannya. Bagaimana kalau tasmi' ya, 30 juz, tasmi' 2 juz, ya, tasmi' sekian juz, tentu itu di dalamnya ya, terdapat sebuah proses ya, manusia itu atau orang-orang beriman itu berada di dalam pembinaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan, ta'ahadu al-Qur'an. Ini kalau bahasa kita ta'ahadu itu berjanji setialah. Janji setia dengan Quran. Sampai kalau apa ya, orang mati syahid itu ya, kalau ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan kalau saya kembalikan ke dunia? Ya Allah, kembalikan saya di dunia dan berikan 100 nyawa. Saya akan dan syahidkan saya 100-100-nya. Wah, kalau saja saya punya 100 nyawa, semuanya saya berikan untuk Al-Quran. Karena peluang syahid nggak diberikan oleh Allah. Ya, saat ini tidak ada peluang itu. Begitulah ya, kecintaan itu dengan Al-Quran. Orang yang terus menempa dirinya dengan Al-Quran begitu membahagiakan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana orang-orang beriman itu sudah bahagia bersama Al-Quran. Istilah ayatnya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Kebahagiaan dengan Al-Quran ini nanti akan sampai di surga, ya, di mana tidak ada lagi itu jihad, nggak ada lagi itu salat, nggak ada zakat, nggak ada lagi itu birrul walidain. Yang ada di surga adalah tilawah Al-Quran. Yang dahulu pernah belajar tahsin, yang dahulu tilawah Quran, ya, yang dahulu setoran hafalan diulang lagi, ya. Dan alangkah indahnya pengulangannya sambil menaiki tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran sebulan khatam. Ini yang dimaksud dengan mental tilawah. Bukan kemampuan membaca. Kalau kemampuan membaca atau kemampuan menghafal, Imam Syafi'i menghafalnya, ngafal sebelah kanan, sebelah kiri ditutup. Karena kalau kelirik nggak sengaja, ya ikut hafal. Tapi walaupun sudah begitu, tilawahnya sehari khatam. Apalagi kita yang ngafalnya satu halaman dibolak-balik, diulang lagi, bolak-balik lagi. Ya, seharian penuh cuma dapat satu halaman. Bukan hanya dilirik sama kita, dipelototin, dibolak-balik, ya, sampai kusem Qur'annya sehalaman aja sehari. Ya, udah gitu setorannya ala kulli hal. Setorannya setoran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya kan, setoran ta'awun antara dirinya dengan gurunya. Pangkalnya apa Ustazah? Nanya pangkalnya. Setiap selesai ayat afwan.
Setiap selesai ayat pas. Setiap selesai ayat istighfar. Padahal ayatnya nggak ada tuh nyuruh istighfar. Tapi karena tadabbur yang kuat ya, sehingga setiap ayat harus istighfar karena kehilangan ingatan. Lupa lagi ya, kesandung jatuh ya, hafalannya ikut jatuh. Mau setoran. Ya begitulah ya. Tapi itulah tarbiyah Allah. Di balik itu semua ya, tentu yang paling mahal adalah pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah iqra'ul Qur'an fi syahr. Bacalah Al-Qur'an sebulan khatam. Ya. Kalau bahasa kita sekarang sehari 1 juz. Tentu Abdullah bin Amr bin As enggak sebulan khatam, tetapi 3 hari khatam. Sampai usianya sekitar 90 tahunan, tetap 3 hari khatam. Tahsin Quran ini begitu mendapat ihtimam oleh baginda Rasulullah SAW, begitu diberikan perhatian yang besar, sampai Rasulullah mengatakan, khudhul Qur'ana min arba'ah. Wahai sahabat, belajarlah kalian dari 4 sahabat. Yani Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Khudzaifah, dan juga Mu'adz ibn Jabal. Diperintahkan ya, sehingga nanti ya, Salim maula Abi Khudzaifah ini saking cintanya dengan Al-Quran diminta hijrah, karena ini orang muhajirin hijrah duluan nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau hijrah duluan nanti nggak ketemu kalau Rasulullah ada wahyu yang turun. Gimana saya bisa nyaman kalau wahyu turun sementara saya sedang hijrah? Nggak apa-apalah, biar saya masih terancam, masih harus disiksa, masih diintimidasi. Yang penting saya bersama kalam Allah. Kita nggak dituntut begitu. Jadi nanti ya, tuntutan kita di halakoh online lagi. Afwan Ustazah, saya ada acara izin. Gimana mau bersama Salim maula Abi Khudzaifah? Kalau halakoh Quran saja kita tidak memiliki ihtimam yang baik. Ada Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang selalu melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membangunkan qiyam, menyiapkan sendal, menyiapkan air wudhu, dan yang paling tahu ya, rahasia Rasulullah adalah Abdullah ibn Mas'ud. Bagaimana Rasulullah tidur ya, dan saking dekatnya ya, Ahlul Quran yang sangat dekat dengan Nabi ya, kadang-kadang ya, asal pintu Rasulullah itu sudah terbuka ya, ada suara Nabi ya, masuk aja rumah gitu. Dan begitulah ya, ada Ubay bin Ka'ab yang mendapat disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam turun surah Al-Bayyinah. Di malam itu juga Rasulullah mendatangi Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya telah turun surat Al-Bayyinah dan Allah menyebut namamu dan meminta saya untuk menyampaikan ini kepadamu. Bagaimana tidak menangis itu Ubay bin Ka'ab. Ada Mu'adz bin Jabal yang Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sesungguh demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Ya, ini sering diungkapkan Ustadz Makmuri ke saya, mudah-mudahan. Begitulah ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal diutus setahun sebelum Rasulullah wafat. Diutus untuk menghidupkan halakoh tahsin, halakoh tahfidzul Quran di negeri Syam yang dimulai dari Yaman. Kata Rasulullah, diantar sampai ke pintu ke gangnya, ya, diantar. Mu'adz tidak henti-hentinya menangis. Ya memang kalau boleh milih, bersama Rasulullah, tapi Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Untuk apa? Untuk menghidupkan
Al-Quran di Yaman. Halaqah Quran. Kita nggak harus begitu, cukup online, nggak pakai hijrah. Kalau online saja kita sering izin, saya nggak ngerti di mana posisi kita dengan Mu'adz ibnu Jabal. Yang nanti di akhirat dia menjadi pemimpinnya para ulama. Lebih sedih lagi, Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, tahun depan kau balik lagi ya ke Madinah, tapi engkau hanya bisa mendapatkan kuburan saya tahun depan. Dan begitulah, semakin menangis, tapi karena kecintaannya terhadap halaqah Quran, dia berangkat ke Yaman. Walaupun, ya Rasul kan cuma tinggal setahun bersamamu, nanti aja saya diutusnya, enggak nego-nego begitu. Ya, akhirnya di Yaman muncullah halaqah Quran yang sangat banyak. Yang kalau saja Mu'adz bin Jabal itu mengajar, masjid penuh dan semua dalam kondisi khidmah mendengarkan taujih Quran dari Mu'adz bin Jabal. Dan sampai ke Madinah, ke Mekah, ya kalau lagi umroh jadi perbincangan. Di negeri Syam ada seorang ulama Quran, pengajar tahsin Quran, kalau sudah ngajar semua diem. Gimana ciri-cirinya? Orangnya tegap, ya, warna putih, rambutnya pirang, rambutnya maksudnya berombak, ya, dan panjang sebahu, kemudian rapi dan alisnya tebal. Orang-orang Mekah sudah tahu, itu namanya Mu'adz bin Jabal. Kalau ada antuna yang alisnya tebal, bisa jadi keturunan Mu'adz bin Jabal. Tapi kalau alisnya tipis, ya keturunan bapak ibunya masing-masing. Ya, berarti Indonesia. Nah begitu. Kenapa Rasulullah mengihtimami halaqah tahsin? Karena Rasulullah tidak ingin umatnya kehilangan kontak dengan Rabb-nya. Karena Rasulullah tidak ingin kita kehilangan kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sekian banyak kisah, apakah kisah Abu Sa'id Al-Ansari, yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran secara utuh, dan kemudian ditugaskan juga selanjutnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan diselesaikan di zaman di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Diselesaikan. Apa kata Abu Sa'id Al-Ansari, atau kalau kita lebih kenalnya dengan nama Zaid bin Sabit. Wahai Rasulullah, lebih baik saya memindahkan gunung daripada harus mengumpulkan mushaf ini, karena begitu beratnya, harus teliti mengumpulkan, timnya sekitar 48 orang, tapi yang terkenal sebagai pemimpinnya adalah Abu Sa'id atau Zaid bin Sabit. Sehingga walaupun dengan perasaan yang berkecamuk, dan nanti diselesaikan di zaman Abu Bakar, dan Abu Bakar diwariskan kepada Umar ibn al-Khattab, dan Umar ibn Khattab mewariskan kepada putrinya Hafsah. Maka disebut dengan Mushaf Hafsah. Maksudnya itu adalah pengumpulan yang disepakati oleh para sahabat dan di-ACC oleh para khulafaur rasyidin, dan sekarang kita tinggal menikmati. Kalau kita tinggal menikmati, masih izin juga, nggak tahu di mana posisi kita dengan Zaid bin Sabit nanti di akhirat. Padahal kita tinggal buka mushafnya sudah gampang. Mushafnya juga sudah di rumah. Apalagi tahsinnya sudah ada fasilitasnya, sudah ada online-nya, sudah ada. Alangkah. Jadi persoalannya bukan persoalan kita bisa atau tidak, ada waktu atau tidak, tetapi persoalannya adalah amanna billahi wa rusulihi wa kutubihi, iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang
melahirkan semangat yang tiada henti bersama Al-Quran. Mau tahsin 1, enggak lulus tahsin 1 lagi, ya di sisi Allah tidak pernah menjadi masalah. Mau ngafal juz 1, ya baru aja lancar, selesai, lanjutin ngafal juz 2 sampai juz 2, juz 1 lupa-lupa ingat. Enggak masalah. Ngafal juz 3, juz 2 lupa-lupa ingat, juz 1 hilang. Tidak masalah. Karena yang terpenting adalah hubungan yang terus-menerus antara kita dengan Rabb kita. Ini tentu tujuan utama dari tahsin tilawah. Nanti makhrajnya ya, apalagi kita ya yang makhraj yang sifatnya paten ya atau qat'i yang di Indonesia nggak ada, di sana ada. Dot misalnya, huruf dot. Huruf dot itu susahnya ya, yang Rasulullah mengatakan ini aqwal harakat, aqwal huruf. Dia adalah huruf yang paling kuat, dan orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot adalah orang-orang Quraisy. Jadi kalau kita nggak fasih-fasih ya dihibur aja dirinya. Maklumlah saya Sunda ya. Sunda nggak ada dot, adanya dodol. Ada. Maklum Sunda. Karena memang yang paling fasih orang Quraisy. Dan Rasul mengatakan, dan saya paling fasih di antara orang-orang Quraisy. Jadi begitulah ya, nanti dot nggak lulus-lulus ya nggak apa-apa. Jangankan huruf-huruf yang qat'i begitu, huruf yang umum saja beda antara kita dengan bahasa Arab. Apa misalnya huruf A, hamzah misalnya, hamzah tentu kita biasa apel. Ya. Di sini ada Aditya, ada Alia, ada Anis. Ya. Karena huruf A di dalam bahasa Arab adalah huruf tenggorokan yang paling bawah ujung A di sini A. Kita nggak biasa. Ya. Assalamualaikum, enggak, assalamualaikum gitu. Nama siapa? Aditya, enggak gitu. Namanya Aditya, A-nya di sini. Nanti ya itu pelajaran tahsinnya. Ikuti saja nanti. A-nya enggak fasih-fasih ya, karena ya lisanan kita Jawa ada macam-macam suku. Tapi Quran sebagai Quranan Arabiyah agar kita tetap menyesuaikan dengan lisannya. Tujuan utama itu. Ya. Tujuan yang kedua ya, tentu karena kualitas ibadah sangat ditentukan dengan bagaimana kita interaksinya dengan Al-Quran. Kalau Allah menyebutkan surga, disitulah Allah menyebutkan kualitas Al-Quran. Istilahnya ada wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Sebelumnya apa ayatnya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak mungkin ya istilahnya kalau mau mendapat surga ya lambungnya harus jauh dari tempat tidurnya. Ada ayat yang lain wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ada ayat yang lain kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan semua itu harus ditempuh dengan halaqah Quran. Jadi keberadaan guru kita dengan halaqah Quran kita pahami ya bahwa itu sebagai sebuah cara dari Allah agar kita sampai kepada kualitas ibadah. Istilahnya afdhalus shalatul qunut. Yang paling banyak lama berdirinya. Saat itulah Allah katakan dengan iming-iming kehidupan akhirat, kehidupan surga yang tentu siapa yang berhak? Mereka yang memiliki aktivitas bersama Al-Quran yang sangat tinggi.
tilawahnya, tahfiznya, ya dakwahnya, dan seterusnya. Dan terakhir adalah tahsin ini, ya, halaqah Quran ini kaitannya dengan peranan kita sebagai orang-orang beriman, ya, yakni dakwah dan tarbiyah. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, begitulah yang Allah katakan dengan aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di posisi manusia termuliakan karena kedekatannya dengan Al-Quran. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, artinya sholat juga disebut oleh ayat dengan istilah Quran. Qur'anal fajr, yakni sholat fajar, maksudnya sholat subuh. Fatahajjad bihi nafilah, kemudian kemampuan untuk sholat malam. Apa kaitannya? Dari situlah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saat manusia itu, orang-orang beriman itu terus dekat dengan Al-Quran, Allah akan berikan sultanan nasira. Jadi Allah akan berikan kemenangan terhadap aktivitas-aktivitasnya. Kemudian, ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dari situlah kebatilan akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kita bersama Al-Qur'an tidak lagi terfahami ini belajar dot, ini belajar qaf agar mampu, ya, membaca Quran tanpa tilawah, tapi tanpa membaca, ya, maksudnya. Tentu ini kita pahami, dari sinilah Allah akan wa zahaqal batil. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Agar manusia ini, orang-orang beriman ini selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal batila kana zahuqa. Jadi mana zahuqanya? Kalau sudah aktivitas Al-Qur'annya hidup di tengah-tengah orang-orang beriman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sehingga kekuatan orang-orang beriman itu terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman terpisahkan antara dirinya dengan segala sesuatu yang bersifat fujur, kebatilan, dan selainnya. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini urusan hijaban mastura, agar kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang lurus dan yang bengkok, ya, di balik aktivitas-aktivitas kita bersama Al-Quran, tahsinnya, tilawahnya, dan seterusnya. Dan tentunya Al-Quran ini terfahami dengan syumuliyatut ta'amul seperti itu, yang membuat para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Ya. Terakhir, dari halaqah Quran ini, tahsin tahfiz itu, insya Allah kita siap untuk dimujahadahkan oleh guru-gurunya. Dimujahadahkan. Artinya Rasulullah juga membuat kondisi yang harus termujahadahi oleh sahabatnya. Siapa misalnya Hudzaifah ibnul Yaman, dimujahadahkan, ya, diminta jadi makmumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak diduga satu rakaatnya 3 surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Betapa itu membuat sebuah kondisi yang harus termujahadahi. Bagaimana perasaan termujahadahinya sampai Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan la'allahu yarka' fil mi'ah.
semoga kalau sudah 100 ayat ruku. Terus begitu, ternyata nggak ruku-ruku sampai 5 juz lebih. Begitu rukunya sama lamanya dengan berdirinya. Barangkali nanti ustadzahnya, ustadznya akan membuat sebuah kondisi yang kita harus termujahadahi. Mungkin kita akan mengatakan, ya Allah ini ngasih tugas kok sehalaman suruh dihafal. Bagi kita yang terpenting jalani saja, tidak pasrah, ya, sampai waktunya tiba insya Allah terpahami oleh guru Quran. Nggak ada itu halaqah Quran dipecat gara-gara tidak setoran misalnya, nggak ada. Jadi kebutuhan kita untuk hadir halaqah Quran, apapun kondisi diri kita, mau punya hafalan, nggak punya hafalan, mau fasih, mau nggak fasih, karena itulah yang akan membawa hubungan terus-menerus antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun nanti yang terjadi jangan menjadi sebuah alasan. Saya kan tua, susah, saya kan muda, belum tenang, giliran muda belum nikah belum tenang, giliran tua ngaku tua, dan seterusnya. Tidak perlu menjadi sebuah alasan yang dibuat-buat, atau ketika menghadapi kesulitan tidak perlu frustasi, apalagi sampai bersedih berkelanjutan, akhirnya frustasi, bunuh diri dan seterusnya. Semoga tidak. Amin. Tayyib, jazakallah khairan katsiran. Kuliah singkat hari ini semoga bermanfaat. Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Banyak komentar ya Ustadz, banyak yang merasa tertampar katanya. Beberapa chat ke saya gitu. Ya Allah, jazakallah Ustadz sudah memberikan demikian dalam materi penguatan untuk kami. Jadi berharap kita semua tidak lagi terputus hubungannya dengan Al-Quran. Kalau berharap hubungan kita dengan Allah tidak terputus gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian kalau kita pengen terhindar dari syaitan, banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak sekali pesan-pesan Ustadz kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin masing-masing sudah mencatatnya, saya juga sambil mencatat sebenarnya, tapi nggak asal kalau saya menyampaikan catatan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Ustadz, mohon izin, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama ini ada curhat nih, yang curhat Ustadz. Mohon izin, bagaimana menata hati saat sebelum menikah mampu qiyamul lail, sholat, dan tilawah, ternyata setelah menikah ada amalan-amalan yang hilang, dan ketika sholat dan tilawah tidak senikmat dahulu. Itu bagaimana jurusnya tuh Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, khair insyaallah. Iya, memang tidak bisa hidup itu dengan ekspektasi gitu ya. Saat belum menikah ungkapannya ngafal Quran tuh enak, kalau udah nikah ada yang nganterin al-maksurat bareng, saling simak. Ternyata setelah nikah perasaannya beda. Ini ternyata enak ya kalau ngafal itu bujang atau gadis, nggak punya anak segala macam, nggak riweh. Nanti tua juga begitu ya. Ngafal tuh enak muda, sehingga itu sebenarnya sudah diberikan tarbiyahnya oleh Allah. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya manusia itu ya akan melalui kehidupannya dari bayi kecil, remaja, dewasa. Tapi yang Allah inginkan apapun kondisinya tidak boleh hilang dari aktivitas Al-Quran. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Enggak boleh itu hilang. Dan tentunya sebuah kondisi yang wajar ya, kalau saat bujang sih qiyamul lail oke. Setelah nikah ya mau bangun malam ya anaknya ya harus gantian jaga ya, apalagi anaknya bayi.
dan seterusnya ya, aktivitas, tanggung jawab dan seterusnya. Sehingga yang pertama kita katakan itu saja ya, waktu mudanya sudah rajin. Gimana kalau waktu bujangnya nggak ngapa-ngapain ya? Tentu lebih remuk lagi kondisinya. Yang bujangnya sudah satu kondisi yang ideal gitu, ya, ternyata saat menikah ya tidak sesuai ya dengan kondisinya. Tapi selama kita meniatkan, insya Allah ada solusinya. Solusinya misalnya memang pernikahan itu bisa jadi kalau terlalu dinikmati lupa kepada Allah, ya, terlalu menjadi ujian juga bisa menjadi musibah terhadap din kita. Ya, kita harus menyikapi keluarga itu dengan pemahaman yang Qur'ani, dan tentu ini dibahas di bab lain. Sama saja sebenarnya ketika kita fokus terhadap sumuliyatut ta'amul, insya Allah solusinya ketemu. Saat bujang mau ngafal, baru ngafal di depan masjid, komat kamit, ada jilbab lewat, lupa. Ya gitu kondisi tantangan bujang, padahal itu jilbab itu ya cuma kain, mau di Tanah Abang, mau di Malaysia, mau di mana sama, kain lewat. Tapi kalau kita perasaannya itu hanya kain, selesai itu. Itu hanya kain, selesai. Yang akhwat juga gitu, baru ngafal di WA. WA-nya sih indah. Doain ya, sudah qiyam belum? Ya. Tapi kalau itu dirasa dibaperin, nggak jadi ngafal tuh, dipelototinya itu WA-nya. Akhirnya sejam nggak terasa, ya. Kalau ngafal udah dapat berapa ayat itu. Akhirnya ya begitulah ya. Mengelola rasa ya dengan sumuliyatul ta'amul yang terus menerus. Dimulai dari bujang, ya istilahnya saya mengatakan begini, password tidur saya itu, saya tidak tidur ba'da isya kecuali sudah tilawah 3 juz. Tidak tidur ba'da isya kecuali sudah tilawah 3 juz. Masya Allah. Nah, apapun yang terjadi, mau rapat pulang jam 11. Ya. Rapat pulang jam 11. Apa ya, tidur dulu? Ya enggak, tilawah dulu, karena passwordnya itu. Kalau tertidur boleh. Maksudnya kita lagi di kursi, tilawah, sudah nggak kuat, tertidur. Quran jatuh, mau Al-Quran kan bumi. Tapi ya itu namanya tertidur. Tapi kalau kita ya baru ba'da isya ngobrol sebentar ya, melihat kasur, AC, bantal, selimut, sudah khairum minad dunya wa ma fiha, ini lebih baik dari dunia dan isinya, nyerah, terkapar, ya sebegitu aja terus tuh hidup sampai tua, ya begitu. Jadi karena kita ada yang tertarbiyah ya, dilawan itu. Itu aja bantal yang makhluk mati ya. Gimana nanti ketemu dengan bantal yang makhluk hidup, lebih terkapar lagi. Ya, begitulah ditarbiyah diri kita. Al-Quran betul-betul sarana tarbiyah efektif. Jadi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai murabinya, insya Allah khair. Ya kita sebaik apapun guru kita, ya murabi kita, ya, Al-Quran sesungguhnya murabi terbaik. Atau bisa dilakukan dengan niat tertentu. Ini mohon maaf ya, bisa jadi sebagian kita bisa melakukan, sebagian cocok, sebagian tidak. Jadi apa ini? Saya berapa kali mengulang kiat ini. Jadi saya orang Jawa ya, walaupun istri saya Madinah Al-Munawwarah. Cilacap kota bercahaya maksudnya. Mungkin ada juga dari Cilacap.
kebiasaan orang Jawa ya pagi kan minum teh. Ya, itu kebiasaan orang Jawa. Kalau orang Sunda teh ya diangkat ya. Kalau orang Jawa teh diminum. Jadi saya tidak akan diberikan teh di pagi hari kecuali sudah tilawah 2 juz. Apa nggak bisa buat sendiri? Ya sangat bisa. Mandiri bisa, buat aja sendiri. Tapi apa ya enak gitu. Teh ya. Buat sendiri itu mau dikasih gula 3 kilo nggak ada manis-manisnya. Nggak ada, itu pahit rasanya. Karena hidupnya jadi pahit buat sendiri. Teh itu enak dibuatin pasangan hidup. Dan syaratnya itu, nggak ada teh kalau belum 2 juz. Buat dah subuh tanya dulu, berapa juz tilawah? 1 juz 19 halaman, nggak ada teh. 1 halaman lagi, nah gitu. Bisa dikiati begitu, ya artinya untuk menghidupkan. Dan kalau terjadi suasana yang tidak seideal zaman bujang dulu, zaman gadis dulu, ya, tentu ini bukan sebuah aib, ya, karena memang tobakot hayahnya begitu. Ada amalan-amalan besar yang lain selain tilawah. Ya. Tetapi perasaan ini perlu dijaga supaya kita istiqrar terhadap Al-Quran. Perasaannya tetap perlu dijaga. Kiat-kiatnya tetap terus diikhtiarkan. Adapun hasilnya tetap nggak bisa seideal bujang dulu. Ya itu memang tobakot hayah. Ya, tobakotul hayah orang beriman begitu. Sehingga sekelas Hanzalah yang mengatakan gitu kan, nafaqah Hanzalah. Kalau sudah sama keluarga lupa tuh sama ya apalagi sekelas kita yang generasi akhir zaman ya, dan seterusnya. Tapi gitulah kurang lebihnya. Baik, jadi sebenarnya manusiawi juga Ustadz ya. Baik, dan kayaknya ada jurus juga tuh yang tadi Ustadz sampaikan sebelumnya. Jadi manfaatkan peluang ketika di dunia ini ada kesempatan. Jangan sampai menunggu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Ustadz ya. Baik. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ini Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bagaimana menumbuhkan semangat belajar Al-Quran pada pasangan, terutama suami. Sementara suami itu kan sebagai imam ya dalam keluarga gitu. Mohon arahan Ustadz. Iya, memang jodoh itu rahasia Allah ya. Artinya semua insya Allah sudah terbaik menurut Allah. Jadi kalau kita hidup itu pilihannya cuma 2 saja terkait jodoh itu. Bahagia atau sangat bahagia. Bahagia kalau jodohnya sesuai dengan keinginan kita. Yang dukung Quran lah. Kalau ternyata enggak, ya kita sikapi dengan sangat bahagia karena kita sedang berada dalam pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada tuh duka, gundah gulana, seterusnya galau. Bahagia atau sangat bahagia dengan pasangan hidup. Artinya itu kan masih baik ya, masih membiarkan atau mendukung ya, tapi dirinya belum greget ya. Tentu sebagaimana rezeki yang lain ya, ada yang dirizkikan suami itu sudah langsung mapan gitu. Kulkas ada ya, mesin cuci ada yang harus berjuang ya. Istilah ayatnya harusnya sakinah mawadah warahmah liyaskunu ya. Yang ada sampai rumah nggak liyaskunu tapi liya'malu ma'aha ya kan, artinya malah beramal. Pulang tuh harusnya istirahat tapi harus cuci piring. Nah, itu rezekinya masing-masing. Sebagaimana Al-Quran juga rezeki. Jadi kalau diberikan seorang pasangan hidup yang ternyata belum diberikan hidayah dengan Al-Quran yang baik, tentu kita tidak membenturkan. Tidak membenturkan maksudnya apalagi menghujat. Kamu enggak Islami, enggak Qurani, apalagi habis ikut kuliah perdana. Pulang protes sama suaminya, tuh
kamu nggak terjadi tarqiyatul iman misalnya ya. Ya tentu tidak begitu ya. Tidak dibenturkan suasananya, tetapi diarahkan. Kapan nih belajar Quran? Tentu dengan mujamalahnya. Dengan mujamalahnya yang diatur ya, dengan mujamalah yang disesuaikan dengan kondisi pasangan hidup. Istilah saya begini, kalau punya istri ya, atau punya suami atau punya istri yang nggak mau bersama Quran, doakan saja. Jangan sampai tuntutan kita lebih besar daripada ikhtiar kita. Nuntutnya harus gini ya, tapi ikhtiar sekedar doa nggak pernah kita berikan. Ya coba aja doain qiyamul lail malam. Qiyamul lailnya itu di sampingnya, bukan di kamar sebelah. Di sampingnya sehingga terdengar. Kalau sebulan belum tertarik juga ya kencengin ya. Insya Allah ya. Kemudian ya berdoa dibangunkan, karena membangunkan pasangan hidup di malam hari itu tidak termasuk kezoliman. Karena semoga Allah merahmati seorang suami atau pasangan hidup yang memerciki air di malam hari supaya bisa taat kepada Allah, sholat malam. Mercikin air ya, sedikit, bukan seember. Ya begitulah, doakan ya qiyamul lail yang dekat. Kalau enggak, doain lagi di sampingnya, ya Allah jadikan kami ya menyatu kembali di akhirat dengan Quran. Enggak, belum bangun lagi, belum mau lagi. Qiyamul lail dikencengin, baca surat Asa, rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu khairum minhunna muslimatin mu'minatin qanitatin. Doain yang kencang, ya Allah kalau istri saya ini belum mau juga kepada Al-Quran, ya, gantilah dengan yang lebih qanitat, yang lebih muslimat, ya, insya Allah dia bangun. Doa apa tadi? Bangun. Ya boleh juga begitu kalau dianggap itu sebagai sebuah mujamalah dalam keluarga itu. Tapi kalau nggak siap nanti jadi malah berantem, ya tentu diukur sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Yang penting tidak membenturkan ya. Adapun hasilnya tentu di luar wilayah kita. Bisa jadi tahun ini belum, tahun depan insya Allah. Tahun depan belum lagi. Secara teknis bisa diajak ke acara-acara Quran. Meskipun kadang-kadang nggak tertarik, cuma nganterin doang, dia di dalam mobil, ya nggak apa-apa, sudah mau nganterin. Nanti lama-lama ya, insya Allah selama ikhtiar ya dan tidak membenturkan, insya Allah. Baik Ustadz, mudah-mudahan jurusnya bisa menjadikan teman-teman yang punya problema seperti tadi terselesaikan ya Ustadz ya. Lebih tenang gitu, nggak usah terlalu memaksa banget. Ustadz, mohon izin, kalau misalnya pertanyaan lagi masih memungkinkankah waktunya? Satu lagi ya, karena saya harus berpindah ruangan. Siap, baik Ustadz. Satu lagi, ini Ustadz, ini problem yang dialami orang-orang seperti kami nih Ustadz. Ada pertanyaan dari peserta, kayaknya mewakili saya juga nih. Usianya jelita dan lolita Ustadz katanya. Jelang 50 tahun dan lolos 50 tahun katanya. Ini kesulitan ketika belajar, bagaimana cara menguatkannya, sementara mengucapkan huruf dengan makhraj yang baik itu kesulitan. Bagaimana jurusnya Ustadz? Umar ibn Khattab ngafal Qur'annya 40 tahun. Itu termasuk apa ini? Jelita apa? Jerawatnya 50 juta. Jadi Umar bin Khattab juga memulainya sudah tua sebenarnya. Tapi Umar kan orang sana Ustadz ya, tapi ya minimal ada kesamaan. Tapi saking bahagianya bersama Al-Quran, ya, Umar bin Khattab itu selesai ngafal surat Al-Baqarah, begitu bahagianya, tasyakurannya
nyembelih onta dalam rangka tasyakuran sudah hafal surat Al-Baqarah. Tentu Bapak Ibu di sini ya lebih besar kan, Al-Fil dihafal kan lebih besar daripada Al-Baqarah. Yang terpenting kita terus menikmati ya kebahagiaan itu bersama Al-Quran walaupun usianya sudah lanjut. Ada kesulitan-kesulitan tertentu. Sebagai pengajarnya juga harus tasamuh. Sudah di atas 50 ya, dipaksa huruf ra-nya harus mufakhomnya bagus. Dipaksa gunnahnya harus betul-betul rata. Ya sudah sesuai muwasafatnya aja. Yang penting terasa sebuah aktivitas yang membahagiakan. Dan tentunya juga Al-Quran ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Walaupun sudah tua, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bahkan belajar makharijul huruf itu sebagai sebuah terapi. Ya. Kalau kita meyakininya bisa. Ya. Karena hanya bahasa Arab yang menggunakan anatomi tubuh dari ujung leher, pangkal leher paling bawah sampai rongga hidung. Adapun bahasa negara-negara lain nggak ada yang begitu. Kita itu makharijul huruf di mulut semua, nggak ada rongga hidung, nggak ada leher. Ya, menjadi tahsin sebentar. Di dalam bahasa Arab ada namanya huruf halqi kan. Huruf halqi itu a dan h di sini, h dan a di sini, kha dan wa di sini. Nggak ada itu di bahasa Indonesia. Nggak ada huruf sini. Bahasa Indonesia mau bilang khair ya khair gitu. Nggak ada bilang a ya a biasa. Nggak ada kan kita bilang merek apa itu mobil Honda. Sampai di sini nggak ada. Kita Honda itu aja biasa. H harusnya di sini Honda gitu. Itu supaya berfungsi semua. Huruf gunnah naik ke atas juga. Enggak ada. Itu mobil apa? Innova gitu aja. Bahasa Arab enggak ya. Dia harus gunnah Innova gitu. Jadi kalau ditutup hidungnya berhenti ya. Innova. Itu menfungsikan. Sehingga insya Allah semakin sehat belajar tajwid itu. Tapi karena urusan kita sedang tidak mengkaji bab sana ya. Ada murid saya itu stroke ya, lisannya itu stroke. Sembuhnya belajar tajwid. Ya. Kho tadinya susah, ba susah, akhirnya sembuh. Jadi separuh stroke karena Allah sembuhkan. Jadi terkait dengan itu, insya Allah ya walaupun usianya sudah itu tidak menutup kemungkinan tetap bisa fasih. Walaupun ya, kalaupun nggak fasih-fasih ya tidak perlu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Galau apalagi nggak mau ikut tahsin. Gurunya galak benar, harus fasih ya. Nanti bilang aja gurunya siapa laporin ke saya, bisa WA. Nanti saya laporkan lagi ke Ustadz Makmuri. Nah, yang kedua ya, Al-Quran ini ya cocok untuk semua usia. Sehingga kalau Al-Quran juga bisa dihafal oleh orang yang lanjut usia. Al-Quran ya juga ya, bagi orang-orang yang usia lanjut bisa dikiati dengan sebagaimana ayatnya mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Orang tua pakainya afidah. Baca terjemahannya ya. Pakai perasaannya gitu ya. Nah, itu sebagai sebuah ikhtiar karena orang tua ya begitu tahapan Allah menciptakan manusia dan seberapapun usia kita Al-Quran itu insya Allah cocok. Adapun hasilnya seberapapun itu tidak masalah sehingga kita tidak boleh mempermasalahkan sesuatu yang bagi Allah saja nggak masalah. Yang masalah bagi Allah itu kan kalau nggak belajar, kalau nggak tergabung dalam halaqah Quran itu yang masalah. Adapun hasilnya, insya Allah ya Allah tidak pernah bermasalahkan. Saya mohon maaf saya harus pindah ruangan dan tidak bisa berlama lagi.
Kurang lebihnya Benar, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Masya Allah ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti untuk menghadirkan Ustaz kembali. Amin. Saya izin ya. Baik, Ya, baik Ustaz. Ya. Ya, amanillah. Jadi ternyata tadi buat penanya tentang usia yang kesulitan untuk mengucapkan makhorijul huruf dengan baik, nggak usah berhenti. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak mau belajar kembali. Itu yang jadi problem. Mudah-mudahan ibu-ibu yang meskipun mengatakan usianya sudah lewat dari 50 tahun, yang sudah menyampaikan bahwa belajar itu kok agak sulit gitu. Mudah-mudahan tetap semangat ya ibu-ibu sekalian yang tadi sudah menanyakan terutama. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, kami akan menayangkan profil sahabat Quran